Di tengah gegap gembita pengangkatan dan penyerahan surat keputusan SK, sekira kurang dari 1.000 aparatur sipil negara ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K baru di kabupaten dan kota, terselip sebuah ironi yang tidak boleh diabaikan. Tubuh anggaran pemerintah yang masih gemuk sementara rakyat tetap kurus baik secara ekonomi maupun layanan publik. Tidak sedikit kepala daerah, setiap sambutannya nampak tegas, tunjuk perintahnya di kantor dengan pesan keras, syarat harapan kepada para ASN baru. Tetapi pertanyaannya, memajukan siapa dan untuk siapa? Apakah postur anggaran belanja pegawai yang terus membengkak itu benar-benar berpihak pada rakyat atau sekedar menjadi rutinitas birokrasi tanpa transformasi berarti? Setidaknya, energi baru dari pemimpin yang baru bisa diharapkan keberpihakan sepenuhnya terhadap rakyat melalui kebijakan yang kukuh dalam konsisten. Ketika roda ekonomi tak berputar di ibu kota sendiri, adalah ironi lain yang menyayat logika fiskal adalah realitas kota sebuah daerah. Ibu kota kabupaten yang semestinya hidup dan dinamis justru menyerupai kota tak hidup. Kehadiran ASN yang jumlahnya ribuan nyaris tak memberi efek domino pada ekonomi lokal. Kota itu seperti hidup di saat ada event besar. Selebihnya sunyi. ASN lebih banyak tinggal di kota lain. Datang hanya saat perlu, ungkap Nur Hayati, seorang pedagang kaki lima yang menggantungkan hidupnya dari lalu lalang pegawai. Padahal, jika para ASN benar-benar tinggal dan menghidupi kota itu, warung makan akan hidup, usaha kos-kosan tumbuh, ekonomi mikro akan berdetak, bukan sekedar berdeham. Lalu, ASN baru, tambahan harapan atau beban? Penambahan ASN dan P3K, baik yang berstatus penuh waktu maupun paruh waktu, semestinya menjadi amunisi untuk meningkatkan layanan publik. Namun, jika tidak diawasi ketat dan tidak diukur produktivitasnya, mereka bisa menjelma menjadi beban fiskal baru yang hanya mempermanis laporan kinerja, bukan kehidupan rakyat. Di lapangan, publik masih menyaksikan kantor-kantor pemerintah yang hanya ramai jika kepala daerah dan wakil kepala daerahnya ada di tempat. Jika tidak, lengang, sepi seakan pengabdian hanya sebatas kehadiran pemimpin, bukan tanggung jawab kolektif. Ini menjadi refleksi nasional, uang rakyat bukan milik birokrasi. Apa yang terjadi di kabupaten dan kota di bumi ini adalah cermin buram dari tata kelola anggaran di banyak daerah. Dari APBN hingga APBD, uang rakyat terlalu sering diputar untuk menghidupi birokrasi, bukan memberdayakan masyarakat. Belanja pegawai terus mendominasi, sementara anggaran untuk pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan justru terseok-seok. Kebijakan Presiden Prabowo yang mulai memotong belanja publik non-prioritas perlu menjadi momentum bagi daerah untuk berbenah. Rasionalisasi anggaran, efisiensi birokrasi, dan keberpihakan fiskal pada rakyat tentu harus menjadi wajah baru pengelolaan APBD saat ini. Sudah waktunya daerah kabupaten itu bergerak dari tambahan pegawai ke pertumbuhan rakyat. Sudah saatnya kabupaten dan kota dan daerah di Indonesia tidak hanya bangga menambah jumlah pegawai, tetapi berani menata ulang prioritas anggaran, memperkuat pelayanan publik, dan menggerakkan roda ekonomi dari pinggiran dan warung kecil, pedagang kaki lima, UMKM, hingga usaha tani. Optimalisasi pendapatan asli daerah atau PAD, menegakkan disiplin kinerja ASN, serta keberanian untuk mewajibkan tinggal di wilayah tugas adalah kunci, apalagi jika ingin pusat kota dan atau pusat perkantoran menjadi daerah lebih maju dalam wujud sehat rakyatnya, cerdas generasinya, dan sejahtera yang adil dan beradab. Tentu, jika ingin diwujudkan, maka postur anggaran harus mencerminkan keberpihakan pada rakyat, bukan kenyamanan birokrasi. Amanah itu sakral. Uang rakyat yang tertuang dalam APBN dan APBD bukanlah angka dalam tabel. Ia adalah titipan amanah. Ia adalah harapan. Ia adalah kehidupan. Maka setiap rupiah harus digunakan dengan penuh tanggung jawab, keberanian, dan empati. Bukan hanya untuk membayar gaji, tapi untuk menunaikan janji. Subyan Hadi, Pena Sultra.